untuk pengambilan sampel tanah, yaitu berlokasi di Jalan S. Parman, RT 7 RW 7 Brebes, Pesanggerahan Sawah, Kabupaten Brebes. Lokasi pengambilan sampel merupakan lahan pertanian sawah yang sudah lama tidak ditanami tanaman. Nah, berikut adalah kegiatan pengambilan sampel dengan alat dan bahan berupa skop dan kantong kresek. Nah, untuk aspek kesuburan fisika tanah, caranya adalah dengan memberikan air pada sampel tanah yang ada di toples. Untuk tingkat kekeruhan tanah berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan diperoleh data bahwa pada sampel tanah, yaitu dengan perlakuan pemberian air pada sampel, hasilnya adalah air sedikit keruh. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada sampel tanah sedikit mudah mengalami erosi. Kekeruhan tanah ini digunakan sebagai indikator tingkat erosi tanah. Erosi tanah adalah proses atau peristiwa hilangnya lapisan permukaan tanah atas, baik disebabkan oleh pergerakan air ataupun angin. Nah, proses erosi ini dapat menyebabkan merosotnya produktivitas tanah dan juga kualitas hidup lingkungan di sekitar area pertanaman. Selanjutnya dilakukan pengamatan tekstur tanah dengan cara mengaduk tanah yang ada di dalam toples agar bersifat homogen lalu didiamkan selama 24 jam. Berikut adalah hasil setelah didiamkan selama 24 jam. Selanjutnya adalah dilakukan pengamatan untuk mengukur tekstur tanah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, diperoleh data bahwa pada sampel tanah dengan perlakuan pemberian air dan didiamkan selama 24 jam, hasilnya adalah persentase tanah 100% lempung yang kemudian dicocokkan ke dalam segitiga tekstur termasuk ke dalam tanah liat. Hal ini dikarenakan pada pengambilan sampel tanah diambil di area pesawahan dan juga pekarangan di dekat sawah. Nah, sawah pada daerah Brebes kebanyakan tanahnya adalah lempung atau tanah liat yang mempunyai karakteristik antara lain sulit menyerap air, umumnya adalah jenis tanah liat berwarna kehitaman atau keabu-abuan, dan dalam keadaan kering tanah dapat berubah menjadi butiran-butiran yang halus. Sedangkan untuk pengamatan persen bahan organik pada sampel tanah, tidak ditemukan adanya bahan organik. Nah, kandungan bahan organik tanah ini akan berpengaruh kepada struktur tanahnya, di mana ketika bahan organik itu sendiri rendah, maka struktur tanahnya juga akan padat. Hal ini terbukti pada saat pengambilan sampel tanah, yaitu pada daerah sawah. Tanah di lahan sawah tersebut sangat kering dan juga padat. Selanjutnya dilakukan pengamatan untuk mengukur aspek kesuburan kimia tanah dengan berbagai bahan yang ada. Nah, pertama, memasukkan tanah ke dalam botol bekas aqua, lalu tambahkan asam cuka. Saat ditambahkan asam cuka, tanah tidak bereaksi apapun. Karena tanah tidak bereaksi apapun, lalu selanjutnya ditambahkan baking soda. Ketika ditambahkan baking soda, terbentuk busa yang sangat banyak seperti yang ada pada gambar. Kemudian selanjutnya dilakukan pengamatan berdasarkan aspek kesuburan kimia tanah. Karena pada sampel tanah yang ditambahkan asam cuka tidak menunjukkan reaksi berbusa, selanjutnya dilakukan perlakuan pemberian air aquada sampai berbentuk lumpur, lalu ditambahkan setengah cup atau 55 gram baking soda. Pada sampel tanah hasilnya menunjukkan reaksi busa yang sangat banyak. Hal ini menunjukkan bahwa tanah bersifat asam dengan pH sekitar 5-6,6. Selanjutnya dilakukan pengamatan aspek kesuburan biologi tanah dengan menggunakan metode visual. Kemudian dilakukan pengamatan untuk mengukur aspek biologi tanah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan secara visual, tidak ditemukan adanya biota tanah baik cacing maupun lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa lahan pertanian kurang subur karena tidak ditemukan adanya biota tanah seperti cacing pada sampel tanah. Nah, hal ini dapat terjadi karena kondisi lahan persawahan sudah memasuki musim kemarau, sehingga tanah di sekitar lahan sawah menjadi kering. Untuk itu, perlu adanya upaya yang dapat mendorong populasi cacing tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah. Selanjutnya dilakukan pengamatan investasi gulma di 4 titik pada lokasi pengambilan sampel. Nah, hasilnya diperoleh. Yang pertama ada Sesuvium portalacastrum sebanyak 50 gulma. Selanjutnya ada Ketumbar bolivia sebanyak 2 gulma. Dan yang ketiga yaitu ada Minjangan atau Chromolayana odorata sebanyak 2 gulma. Yang keempat ada Upas-upasan atau Air balanata sebanyak 1 gulma. Untuk pengamatan investasi gulma, keragaman gulma dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Banyak faktor yang mempengaruhi keragaman gulma pada tiap lokasi pengamatan, seperti cahaya, unsur hara, pengolahan tanah, cara budidaya tanaman, serta jarak tanam atau kerapatan tanaman. Nah, spesies gulma juga dipengaruhi oleh kerapatan tanaman, kesuburan tanah, pola budidaya, dan juga pengolahan tanah. Sebaran gulma antara satu daerah dengan daerah lainnya berbeda sesuai dengan faktor yang mempengaruhinya.
Untuk rekomendasi aspek kesuburan fisika tanah, perlu adanya perbaikan tanah. Nah, sebaiknya para petani yang punya sawah melakukan pemberian pupuk ataupun drainase yang akan berpengaruh pada kandungan bahan organik tanah, sehingga tanah akan mudah untuk diolah. Pembangunan saluran irigasi ini perlu dilakukan karena pada saat pengambilan sampel kondisi di lahan sawah sangat kering karena sudah memasuki musim kemarau. Kemudian, untuk rekomendasi aspek kesuburan biologi tanah, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi cacing tanah pada areal persawahan. Hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberian kapur pada tanah sawah, meningkatkan bahan organik tanah melalui pupuk, mengurangi penggunaan beberapa pupuk dan pestisida yang berbahan kimia, memperbaiki drainase, mengurangi pemadatan tanah, dan juga yang terakhir mengurangi budidaya atau proses bero, pengistirahatan lahan pertanian setelah masa panen. Kemudian, untuk rekomendasi aspek kesuburan biologi tanah, perlu adanya upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah populasi cacing tanah pada areal persawahan. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberian kapur pada tanah sawah, meningkatkan bahan organik tanah melalui pupuk, mengurangi penggunaan beberapa pupuk dan pestisida yang berbahan kimia, memperbaiki drainase, mengurangi pemadatan tanah, serta yang terakhir mengurangi budidaya atau proses bero, pengistirahatan lahan pertanian setelah masa panen. Untuk rekomendasi aspek kesuburan kimia tanah, perlu adanya upaya yang dilakukan jika tanah bersifat masam. Nah, hal itu dapat dilakukan dengan kegiatan pemberian kapur pada tanah sawah, pemberian pupuk sesuai kebutuhan, menambahkan mikroorganisme pengurai, memperbaiki drainase, tidak menggunakan pupuk yang bersifat masam, dan yang terakhir perlu adanya pengolahan gulma.